Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Raya Banawa Donggala, Bapak Dr. Haji Amiruddin. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Ketua TP PKK Kecamatan Banawa, Ibu Hajah Nurmawati. Assalamualaikum Ibu. Oh iya, Masya Allah ada di sini. Yang saya hormati Imam Masjid Raya Banawa Donggala. Assalamualaikum Ustaz. Dan juga seluruh majelis ta'lim se-Kabupaten Donggala dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bagaimana Ramadannya hari ini? Semalam bagaimana? Semalam malam 23 ya? Lailatul Qadar bukan semalam. Wallahu a'lam ya. Tadi pagi cerah atau terang sekali atau bagaimana tadi subuh, tadi pagi, menjelang pagi? Ciri-ciri Lailatul Qadar. Kalau malamnya tenang, kita rasa lezat beribadah, paginya matahari tak terlalu menyengat, ya, udara tenang. Nah, itu ciri-ciri Lailatul Qadar, Ibu sekalian. Namun kita tidak pernah tahu, kita hanya diberitahu di 10 malam terakhir, dikhususkan di malam-malam ganjil, tapi kalau bisa konsentrasi di 10 malam terakhir. Tapi ciri-cirinya adalah kalau kita beribadah di malam itu, kita rasa tenang. Disebabkan di malam itu turun banyak sekali malaikat turun menurunkan ketentraman dan ketenangan, sehingga saat kita beribadah rasanya lezat, rasanya nikmat. Siapa yang semalam ketika sholat atau baca Quran atau berdoa rasanya tenang, nikmat? Ada nggak? Ya, nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu ya, tapi kita coba saja terus beribadah di 10 hari terakhir ini, dimana pada saat itu ketika kita sholat di dalamnya dengan ikhlas, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita di Lailatul Qadar itu. Kalau berdoa, Allah kabulkan doa-doa kita, dan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Amalan yang kita lakukan di malam itu lebih baik daripada di yang lain-lain ya, di waktu-waktu yang lain. Dan kalau kita beribadah senilai 83 tahun atau 84 tahun, Masya Allah. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat yang selalu kita dengar ketika di bulan suci Ramadan dibacakan oleh penceramah maupun oleh imam kita. Tak terasa seminggu lagi Ramadan akan berakhir. Apa rasanya? Ada rasa sedih, ada rasa senang. Sedih dikarenakan Ramadan akan berakhir dan kita akan meninggalkan Ramadan, dan wallahu a'lam, mungkin ini Ramadan terakhir kita, Ibu-ibu semua. Mungkin tahun depan kalau saya datang ke Palu lagi, ada di antara kita yang mungkin saya yang udah kembali, atau ibu-ibu semua yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu misteri, tidak harus sakit dulu, tidak harus tua renta dulu, bisa tiba-tiba saja kematian itu, betul Bu? Makanya dikatakan oleh Rasul, orang yang paling pandai itu orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Artinya setiap harinya dia akan berpikir bagaimana caranya menjadi orang yang terbaik, bagaimana caranya agar setiap yang dia lakukan bernilai pahala untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik itu. Jadi ada rasa sedih bagi kita, ya Allah, bulan yang penuh maghfirah, yang penuh ampunan, bulan yang berlipat pahala ini sudah akan berakhir. Ya mungkin ini menjadi kesempatan terakhir kita. Namun ada rasa bahagia bercampur. Bahagia kenapa? Karena setelah itu akan ada hari Raya Idul Fitri, hari raya kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Jadi tak terasa beberapa hari lagi insya Allah, kalau Allah berikan kita usia, selesai sudah Ramadan ini, berakhirlah dengan ditutup hari raya kemenangan, hari raya Idul Fitri,
dan setelah itu kita lihat apakah kita masih istiqamah, masih dengan puasa sunnah kita, masih dengan qiyamul lail kita, masih dengan tadarus kita, atau kita mulai malas kembali. Orang-orang yang diterima oleh Allah Ramadannya ialah mereka yang masih istiqamah setelah selesai Ramadan. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kita lihat, ya, adalah bulan yang di dalamnya kita diajarkan untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Syarat diterimanya ibadah oleh Allah itu ada dua, ikhlas karena Allah dan mengikuti perintah-perintah dari Allah. Jadi kalau tema kita pada hari ini ingin menyajikan Ramadan terbaik, maka Ramadan terbaik itu adalah ikhlas. Karena kalau ikhlas, puasa kita tidak akan diterima oleh Allah. Salat kita tidak akan diterima oleh Allah. Tadarus kita tidak akan diterima oleh Allah. Apa lawan dari ikhlas? Ada yang tahu apa lawan dari ikhlas? Hah? Lawan dari ikhlas apa? Riya. Ikhlas itu melakukan segala sesuatu karena Allah. Ciri-ciri ikhlas apa? Dilihat orang, nggak dilihat orang, sama perbuatannya. Mau ada orang dia baca Quran terus menerus, tidak, ada orang pun tetap baca Quran. Ada orang dia sholat dengan baik, tidak, ada orang pun dia sholat dengan baik. Nggak berpengaruh, karena nggak berharap pujian dari manusia, itu ikhlas. Kemudian apa ciri ikhlas berikutnya? Dipuji orang ya alhamdulillah, nggak dipuji nggak masalah. Dicaci maki pun nggak masalah. Nggak berpengaruh kepada penilaian manusia. Yang kita cari itu ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kalau dipuji baru semangat. Kamu baca Qurannya bagus ya, kamu soleh sekali ya, baru semangat. Ketika nggak dipuji malas dia. Dia bergantung kepada pujian manusia. Itu nggak ikhlas. Ikhlas ialah mereka yang melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, mencari perhatian Allah, mencari ridha Allah saja. Mau dilihat orang nggak ada orang, terserah. Mau dipuji nggak dipuji nggak masalah. Yang saya cari itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka di bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya kita diajarkan jadi orang yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu capek, Bu. Capek kenapa? Tunggu dipuji-puji dulu, tunggu dihargai dulu, dihormati dulu, baru bergerak. Disanjung-sanjung dulu, baru bergerak. Kalau nggak dipuji-puji oleh manusia, dia kecewa, dia sedih, capek. Tapi kalau kita lakukan karena Allah, ringan semuanya. Karena kita tahu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas. Contoh sederhana, ibu-ibu di rumah, kadang-kadang kita masak, suami kadang makan, kadang nggak makan, atau kadang-kadang suami nggak hargai kita, padahal kita sudah mengerjakan semuanya di rumah. Kalau kita mengharap suami puji-puji kita, capek, Bu, kecewa kita, sedih kita. Kadang-kadang sebagian suami mungkin lupa dengan apa yang dilakukan istrinya. Tapi kalau orientasinya adalah Allah, ibu akan semangat melakukan semuanya. Ibu berbuat baik pada suami bukan karena mengharap perhatian suami semata, tapi jauh lebih tinggi daripada itu. Ibu berbuat baik pada suami, mengurusi rumah, mencuci, memasak, menyetrika, menyapu, yang semuanya itu melelahkan. Semuanya nggak sia-sia. Allah lihat apa yang ibu-ibu kerjakan. Dan semua yang ibu kerjakan itu, walaupun kadang-kadang suami mungkin nggak menghargai, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang kau lakukan adalah sebuah kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, yang mana setiap kebaikan sebiji zarrah, sekecil apapun Allah akan balas. Jadi kira-kira akan semangat nggak berbuat baik di dalam rumah itu? Bekerja untuk urusan rumah tangga semangat nggak? Walaupun kadang-kadang nggak dihargai suami misalnya. Semangat, kenapa? Karena yang kita cari bukan perhatian suami, yang kita cari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sedekah misalnya, kita sedekah nunggu dipuji-puji, nunggu dihormati. Nanti kalau ada orang yang kita bantu ternyata lupa kepada kita, nggak masalah. Kadang-kadang ada orang yang kita bantu lupa diri. Kadang-kadang ada orang yang kita sudah tolong, ya, justru nggak ingat akan kebaikan kita. Nggak masalah, kita nggak mengharap tentang balasan dari dia kok. Semua yang kita lakukan nggak pernah sia-sia. Allah tahu dan Allah Maha membalas setiap apa yang kita lakukan. Ringan kita. Kadang-kadang saya cerita sedikit sebelum saya mulai lagi tentang ceramah ini, ibu sekalian. Kadang-kadang kami ini melakukan safari dakwah keliling Indonesia. Indonesia itu kalau kita lihat di peta, walaupun cuma satu titik, ada manusianya di situ, Bu. Ya, Indonesia itu sangat luas sekali.
Jadi kami ini kadang-kadang safari dakwah menembus hutan ya dengan kendaraan yang berkelok-kelok, naik gunung, kemudian kadang-kadang kami harus naik perahu ya atau naik speedboat yang menyeberangi lautan misalnya. Tidak hanya dengan pesawat, tapi juga dengan mobil menembus hutan dan menyeberangi lautan ke pelosok-pelosok, Masya Allah. Kemudian ada beberapa teman yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita tidak lelah? Kami ini keluar dari rumah di Jakarta seperti menuju ke Palu, keluar dari rumah jam 1 pagi. Sampai di sini jam setengah 6 pagi, setelah itu safari dakwah, lanjut ceramah ya. Beberapa teman bertanya, bagaimana caranya supaya tidak lelah? Kemudian saya katakan, tahu nggak cara supaya tidak lelah? Pertama, lillah. Kalau kita lakukan karena Allah, nggak akan lelah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, kebaikan sekecil apapun, kalau kita ikhlas, Allah akan balas kebaikan itu. Dan nggak akan lelah, karena kita tahu ada pundi-pundi pahala yang menanti kita nanti. Nggak akan lelah, betul? Kedua, kita nggak akan lelah kalau kita melakukannya dengan cinta. Kalau kita melakukannya dengan cinta, kita nggak akan rasa lelah. Ibu-ibu kalau di rumah melakukan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak-anak karena cinta, nggak banyak mengeluhnya karena cinta, pasti nggak akan lelah. Betul ya Bu? Kemudian berikutnya, perhatikan, saya katakan pada teman-teman, perhatikan setiap kita berjalan, setiap pohon-pohon rerumputan yang kita lewati, semuanya bersaksi akan apa yang sedang kita lakukan di hadapan Allah nanti. Kita berada di masjid ini, tiang-tiang, atap, lantai, tembok-tembok, semua bersaksi di hadapan Allah kelak tentang apa yang kita lakukan. Dia akan bersaksi bahwa kita pernah ada di sini, mensyiarkan ayat-ayat Allah, mengingatkan orang lain akan Allah, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Nggak akan lelah. Betul Ibu-ibu sekalian? Jadi begitu juga dengan kita semua. Dalam melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, kita diminta untuk ikhlas. Ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, kita diminta untuk ikhlas. Maka bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas. Bagaimana melakukan amal terbaik? Ikhlas. Ikhlas itu membuat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan rasa lelah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah alias ikhlas, mengharap pahalanya hanya dari Allah, bukan mengharap dari orang lain, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis surat Bukhari Muslim. Sama juga hadis yang hampir senada, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu apa? Tarawih. Barang siapa yang melakukan tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Jadi jangan sampai kita meninggalkan tarawih. Tarawih itu hanya 1 tahun 1 kali. Betul Ibu-ibu sekalian? 1 tahun 1 kali, kenapa ditinggalkan? Kalau engkau tidak sempat di masjid, engkau bisa sholat di rumah. Sholat tarawih hanya 1 tahun 1 kali, tidak susah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat di Lailatul Qadar. Saya kemarin sempat berucap, nih jangan-jangan semalam itu Lailatul Qadar, jangan-jangan saya katakan begitu pada teman saya. Soalnya kok udaranya enak, tenang, malam itu tenang, ibadah tenang, doa rasanya enak, pagi nggak terlalu cerah juga. Jangan-jangan saya katakan begitu. Wallahu a'lam. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan salat pada Lailatul Qadar, salat di malam Qadar. Lailatul Qadar itu ba'da maghrib sampai subuh. Kapan waktunya? Ya di malam itu. Namanya juga Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Siapa yang beribadah di malam itu, ya, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Kita ini dosanya banyak, betul Bu? Dosa pada Allah karena lalai ibadahnya, dosa kepada anak, kadang-kadang kita berkata-kata kasar, kadang-kadang kita zalim, kadang-kadang kita jahat loh sama anak kita sendiri, kadang-kadang kita pukul dia, kita ejek, kita olok-olok, kita rendahkan dia, kita bohongi dia. Banyak dosa kita ini sebagai seorang ibu kepada anak kita. Dosa sebagai seorang istri banyak loh. Kadang-kadang kita tidak taat kepada suami kita, kadang-kadang kita bermuka masam, kadang-kadang kita berkhianat misalnya, atau apapun itu, banyak dosanya. Atau dosa kita kepada
Siapa lagi? Dosa kita kepada orang tua dan keluarga. Banyak ya. Kadang-kadang kita juga berkata-kata kasar, menyakiti hati kedua orang tua. Kita membuat dia menangis. Kata Ibnu Umar, seseorang itu cukuplah akan durhaka ketika dia membuat orang tuanya menangis. Kita dia harusnya buat orang tua nangis karena bangga kepada kita, bukan buat orang tua kita itu menangis dikarenakan kenakalan atau keburukan yang kita lakukan. Dosa kita ini banyak. Kenapa orang masih hormat, masih sayang kepada kita? Karena Allah menutupi aib kita. Allah menutupi siapa sesungguhnya diri yang busuk ini. Orang sayang kepada kita bukan karena kita baik, bukan karena kita solehah, jauh. Kita ini dosanya banyak. Coba jujur pada diri sendiri. Apa yang kau lakukan dalam kesendirianmu selama ini? Atau apa yang kau tutup-tutupi selama ini? Apa yang kau terjadi pada hatimu selama ini? Dengan lisanmu selama ini? Dosa kita banyak. Maka kita perlu agar di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara ikhlas tadi. Puasanya ikhlas, salatnya ikhlas, salat di Lailatul Qadarnya ikhlas, ya. Jadi ada kalimat tadi saya baca, ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Beramal karena mengharap pahala dari Allah, yakni ikhlas. Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas. Ibadah terang-terangan boleh, boleh. Nanti kita mau sedekah terang-terangan boleh, boleh untuk menginspirasi orang lain. Tapi ibadah sembunyi-sembunyinya harus lebih banyak. Jangan ada yang mengatakan, aku nggak mau baca Quran di depan orang banyak, nanti riya. Lalu dia tunda-tunda amalannya sampai dia sendiri pun dia nggak baca Quran. Jangan juga sampai seperti itu. Ibadah terang-terangan boleh saja. Engkau yang paling tahu engkau riya atau tidak. Ibadah terang-terangan untuk memotivasi orang lain. Namun ibadah sendiri-sendirimu harus lebih banyak. Maka pertanyaannya, lalu bagaimana menghadirkan Ramadan terbaik? Bagaimana belajar ikhlas dari bulan suci Ramadan ini? Pertama, belajar untuk tidak mengharapkan pujian dari manusia. Pujian dari manusia itu ya Allah kecil sekali. Hadiah dari manusia itu kecil sekali teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau Allah yang sudah memberikan hadiahnya unlimited. Dikatakan kalau kita beramal salih, pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu pahalanya langsung atas tanggungan Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya karena Allah. Orang berpuasa itu malu kalau dia berzina. Orang puasa itu mustahil dia mabuk-mabukan. Orang puasa itu nggak mau dia marah-marah. Saya lagi puasa, nggak mau saya melakukan tindakan kotor itu. Orang puasa malu kalau dia korupsi. Orang puasa biasanya cenderung mau berbuat baik saja. Jadi kata Allah, orang-orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya karena aku. Oleh karena itu hadiahnya, pahalanya atas tanggunganku. Ya. Jadi pertama, kembali lagi, kalau kita mau ibadah kita diterima dan mau belajar ikhlas adalah tidak mengharap pujian dari manusia. Hadiah dari manusia itu kecil, tapi kalau Allah yang membalas unlimited, tak terbatas. Besar sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita bisa ikhlas? Ibadah terang-terangan boleh. Tadi saya katakan menginspirasi orang lain. Namun ibadah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang selalu bertakwa dan hamba hati yang selalu merasa cukup dan dia suka mengasingkan diri. Itulah sebabnya setiap muslim harus ada waktu setiap hari untuk berkhalwat, menyendiri, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Biasanya di tengah malam. Kata Rasul, sepertiga malam terakhir. Kapan itu? Jam 2 atau jam setengah 3 pagi. Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Siapa yang minta Allah berikan. Siapa yang doa Allah kabulkan. Siapa yang minta ampun Allah ampuni. Maka ciri-ciri dari orang-orang saleh, nanti lihat surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74, salah satunya adalah selalu bangun salat malam. Dan kita sudah dibiasakan oleh Allah di Ramadan ini di waktu sahur bangun untuk salat malam, untuk beribadah di malam hari. Salat malam itu dari kapan? Dari ba'da maghrib sampai subuh, itu salat malam. Yang terbaik di sepertiga malam terakhir, yakni jam 2 atau jam setengah 3, jam 3 menjelang subuh itu baik. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Jadi, yang kedua kalau mau ikhlas,
Ada waktu di mana kita bersembunyi dari manusia, ada waktu di mana kita berdua-duaan dengan Allah semata. Kapan itu? Pada saat semua orang tidur. Bangunlah pada saat itu. Engkau khusyuk dalam beribadah ketika semua orang tidur, hanya ada engkau dan Tuhanmu saja. Maka mintalah kepada Allah apapun yang engkau mau minta. Bukankah syahrul Ramadan, bulan yang Allah kabulkan doa-doa? Bukankah syahrul Ramadan, bulan yang Allah ampuni dosa-dosa? Maka alirkan matamu, alirkan air matamu di bulan suci Ramadan, di sepertiga malam terakhir. Betul-betul engkau berkhalwat dengan Tuhanmu. Mata yang mengalir air mata, mata ini tak akan disentuh oleh api neraka. Makanya ada 7 golongan orang yang akan ditolong oleh Allah di padang mahsyar. Salah satunya adalah mata yang selalu menangis karena menangisi dosa-dosanya. Mata yang rindu dengan Tuhannya, ya. Lembutkan hati kita dengan cara seperti itu. Banyak orang-orang yang hatinya terlalu keras, Bapak dan Ibu sekalian. Terlalu sibuk dia dengan dunia. 24 jam Allah kasih. Waktunya hanya dipakai untuk kerja istirahat. Mana waktu untuk Tuhanmu? Mana waktu untuk engkau beribadah kepada Tuhanmu yang memberikan kau pekerjaan itu, yang memberikan kau harta, yang memberikan kau tubuh yang sehat, yang memberikan kau keluarga yang mencintaimu itu? Mana waktu untuk Tuhanmu? Kenapa nggak disisihkan waktu untuk Tuhanmu itu di sepertiga malam terakhir? Tak usah lama-lama, cukup kalau engkau tak bisa lama-lama 2 rakaat saja. Engkau beribadah kepada Tuhanmu, berdoa dengan khusyuk, dengan aliran air matamu, itu melembutkan hati kita, teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar bisa ikhlas? Kita beramal bukan untuk orientasi dunia, ya. Kita bersedekah bukan hanya untuk berharap balasan dunia saja, bukan. Bukan hanya untuk orientasi dunia semata. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 dikatakan, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami akan tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia saja, maka Allah berikan sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada bagian dari akhirat. Tidak ada hadiah dari Allah di akhirat. Jadi orientasinya bukan dunia saja. Saya sedekah supaya dapat kedudukan terhormat di masyarakat. Oh, kecil sekali. Hari ini kau terhormat, besok Allah kasih kasus, besok masuk penjara. Mudah bagi Allah. Betul, Bu? Banyak kok kita lihat di video-video di stasiun TV. Kemarin terhormat, Masya Allah, di hadapan manusia. Tiba-tiba Allah kasih kepleset, ada kasus tertentu. Kemudian akhirnya dihina satu Indonesia. Banyak kok, mudah bagi Allah. Betul, Ibu-ibu sekalian? Maka kita tidak mau, ya, hanya dunia saja, mau dapat uang di dunia, mau dapat pujian dari dunia, kecil sekali itu. Tapi kita yang paling kita inginkan adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara untuk ikhlas yang ketiga adalah beramal bukan untuk orientasi dunia semata, tapi beramal tujuannya untuk akhirat. Kalau engkau mau akhirat, Allah berikan dunia. Saya cerita sedikit ya ibu-ibu sekalian, karena biasanya ibu-ibu ini suka cerita. Belasan tahun yang lalu saya ikut film Ketika Cinta Bertasbih, ibu-ibu semua. Jauh sebelum audisi film tersebut, ada yang nonton film itu? Jauh sebelum saya audisi film itu, saya sudah melakukan casting ke sana kemari. Tujuannya dunia, yakni ingin terkenal, ingin punya uang. Jadi saya ikut casting ke sana kemari. Allah nggak kasih, Bu, udah ratusan kali ikut casting. Allah nggak kasih. Akhirnya Allah takdirkan ibu saya sakit parah. Sakit autoimun yang menyebabkan kulitnya seluruhnya melepuh. Maka saya buang kubur mimpi untuk jadi artis itu. Saya sibuk ngurusin ibu saya. Saya berhijrah. Di usia 16 tahun saya pakai jilbab dan belajar agama lebih dalam, ibu-ibu sekalian. 3 tahun lamanya saya rawat ibu dan belajar agama lebih dalam. Saya lupakan itu cita-cita jadi artis itu. Tiba-tiba ada audisi Ketika Cinta Bertasbih. Saya ikut audisi itu bukan untuk apa-apa. Saya mau berterima kasih kepada penulis novel yang selama saya rawat ibu saya berbulan-bulan di rumah sakit, saya baca novel itu. Dan novel itu menguatkan hati saya untuk berhijrah di jalan Allah. Novel itu berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Saya ikut audisi itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah membuat saya kuat dalam proses hijrah saya ketika saya mengurusi ibu saya. Dan semenjak itu, semenjak saya baca novel itu, saya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa sangka dari 7.000 orang Allah pilih saya menjadi peran utama yang tidak pernah saya pilih sebelumnya. Saya tidak pernah berniat atau tidak pernah mengejar jadi peran utama. Ketika saya sudah meninggalkan itu semua, saya rawat ibu saya mau jadi orang yang lebih baik. Kemudian saya ikut audisi itu hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada sang penulis. Tiba-tiba Allah takdirkan saya menjadi pemeran utama yang tidak pernah saya kejar lagi.
Ketika saya sibuk dengan urusan akhirat saya rawat ibu saya belajar agama, tiba-tiba Allah kasih itu dengan begitu mudah. Maka inilah yang dimaksud dengan kalau kita kejar dunia mungkin nggak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kalau dikasih mungkin sedikit. Tapi kalau kita kejar akhirat, Allah kasih kita akhirat dan dunia sekaligus, ibu-ibu sekalian. Maka orientasi kalau kita beramal adalah bukan orientasi dunia, tapi orientasi akhirat. Nanti dunia pun akan mengikuti, ya. Baik, untuk menghadirkan Ramadan terbaik, teman-teman sekalian, tidak hanya kita ikhlas dalam melakukan berbagai macam amal saleh, namun kita harus tahu, walaupun sisa Ramadan tinggal seminggu lagi, tapi kita harus tahu berbagai macam perusak-perusak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hati-hati, jangan sampai hal ini kita lakukan sehingga membuat kita rusak amal ibadahnya. Apakah perusak Ramadan itu? Yang pertama, kita melaksanakan Ramadan tanpa ilmu. Tapi rasa-rasanya sudah berilmu semua. Setiap hari kita dengar ceramah dari para da'i kita. Apa yang dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada tuntunan atau tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa tuntunan tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah dia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Jadi singkatnya, saya datang ke sini saja pakai petunjuk jalan, ya, dengan ilmu. Ilmunya itu apa? Dengan penunjuk jalan, harus ada penuntunnya. Ramadan juga begitu. Untuk bisa sampai ujung, sampai dengan selamat, Ramadan perlu tuntunan. Kalau tak ada tuntunan, tak ada ilmu, maka wallahu alam diterima atau tidak ini puasa kita ini. Salah satunya apa? Kita mengetahui misalnya, ya, pembatal puasa. Ada yang tahu pembatal puasa apa saja? Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bermesraan sampai keluar mani, berhubungan suami istri di siang hari, murtad, itu beberapa di antara yang membatalkan puasa. Kalau dia nggak tahu, mungkin dia ngira, nangis itu membatalkan puasa, puasaku sudah batal nih misalnya. Ada orang bertanya, Ustaz Zoki, orang nangis itu saat puasa batal atau tidak? Batal tidak, Bu? Batal, Bu. Kalau sambil menangisnya sambil makan bakso, batal puasanya. Marah-marah, batal nggak puasanya? Batal. Kalau sambil makan cendol, ya, minum cendol. Menangis, marah-marah dan sebagainya itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Beda nanti. Kalau batal puasa ya harus diqadha nanti puasanya, diganti di bulan-bulan berikutnya. Lalu kalau tanpa ilmu misalnya nanti jadi susah. Tapi kalau berilmu, dia ini orang yang sakit menahun atau dia sudah tua renta nggak bisa puasa, bagaimana ya? Di hari-hari lain setelah Ramadan juga nggak bisa puasa, bayar fidyah misalnya. Jadi dia tenang dalam kehidupannya. Jadi perusak Ramadan adalah kalau tanpa ilmu. Itu sebabnya kenapa orang Islam itu harus banyak baca, belajar, dengar ceramah-ceramah. Dikatakan pertama kali wahyu yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama kali yang turun disuruh kita belajar. Belajar itu nggak kenal usia, ibu-ibu sekalian. Dari kecil sampai tua, belajar terus-menerus. Anak saya kecil-kecil, ada Maryam di mobil insyaallah. Nanti Maryam akan kesini ibu sekalian insyaallah. Maryam belajar Quran, hafal Quran. Ibu saya umur 60 tahun masih belajar Quran dan masih ngafalin Quran sampai hari ini. Sampai detik ini. Jadi yang namanya belajar itu nggak kenal usia. Ibu saya lulusan SMA, Bu. Kenapa? Nggak punya uang dulu di zaman dulu. Namun kata beliau nggak ada alasan, walaupun saya lulusan SMA, saya tetap rajin membaca buku. Karena membaca buku adalah jendela dunia. Jadi di rumah kami itu buku banyak, Bu, dari saya kecil. Karena ibu saya suka baca. Kemudian kata ibu saya, walaupun saya lulusan SMA bukan berarti saya nggak tahu apa-apa. Banyak baca dan beliau menghafalkan Quran sampai hari ini. Jadi nggak ada alasan, mau sudah tua kah, sudah sibuk kah, apapun kah, tetap wajib kita punya waktu untuk belajar, khususnya belajar ilmu agama. Apapun profesimu. Seorang polisi yang belajar agama, politisi yang belajar agama, yang cinta Quran, yang hafal Quran. Seorang pedagang, bisnismen yang belajar agama, kemudian yang belajar Quran, apapun profesimu, ya harus berilmu.
khususnya belajar ilmu agama. Kedua, tahukah Bapak dan Ibu sekalian apa perusak Ramadan? Masih meneruskan maksiat. Bulan Ramadan ini bulan Allah ampuni dosa-dosa. Bulan surga dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Artinya Allah mudahkan berbuat baik. Tapi ada jenis orang-orang yang masih buat maksiat. Ada berita Bu yang saya nonton beberapa bulan yang lalu, tempat wisata di satu daerah itu dibuka. Di mana tempat wisata itu menyediakan tenda-tenda Bu. Di siang hari dibuka itu. Dan akhirnya digerebek pada saat itu. Ibu tahu digerebek kan? Digerebek tahu ya Bu? Sama pihak yang berwajib atau sama orang yang bertugas lah di situ. Ternyata ada muda-mudi yang bukan mahram sedang berdua-duaan di bulan puasa di dalam tenda itu Bu. Ketika dilihat, wah udah sibuk merapikan baju gitu ya. Di bulan puasa itu. Jadi ada jenis orang-orang yang masih meneruskan maksiat tanpa rasa malu di bulan suci Ramadan. Itu perusak Ramadan. Yang kita tidak mau itu terjadi kepada diri kita. Bulan Ramadan ya Rab, di saat semua orang berlomba beramal salih. Kenapa kita melakukan perbuatan maksiat seperti itu? Bulan Ramadan, ada orang yang punya hobi melihat tayangan porno misalnya. Masih dia teruskan melihat tayangan porno tersebut. Padahal bulan Ramadan bulan orang berlomba-lomba untuk beramal saleh. Nggak ada waktu lagi untuk kita lalai-lalai. Apalagi di 10 hari terakhir ini orang-orang sudah mulai i'tikaf, sudah mulai berdiam diri di masjid dan fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada orang yang iseng masih melihat tayangan-tayangan porno, tayangan yang tidak baik, atau masih lisannya itu berucap yang tidak baik, masih jarinya ini berkomentar tidak baik di sosial media. Bulan Ramadan, bulan kita mensucikan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi hentikan berbagai macam maksiat itu. Ya, kata Rasul apa? Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Atau dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau malah mengamalkannya, maka Allah tidak perlu rasa lapar dan haus yang dia tahan. Atau dikatakan lagi, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan lagu dan rafat. Apabila ada seseorang yang mencelamu, yang berbuat usil, yang berbuat jahil kepadamu, katakan, aku sedang berpuasa. Nggak usah ikut-ikutan ibu-ibu sekalian. Lihat itu di sosial media. Indonesia ini banyak pengguna sosial media, betul? Lihat kata-kata apa yang dilontarkan oleh sebagian teman-teman kita di luar sana. Saya katakan teman-teman di luar karena saya orang-orang saleh semua insya Allah, yang tidak akan sampai hati mengucapkan kata-kata keji kepada saudara-saudara kita sendiri di sosial media. Banyak berita-berita yang tidak kita tahu kebenarannya ibu-ibu sekalian. Kemudian kita ikut-ikuti, ya Allah. Kita namimah, adu domba, ghibah, membicarakan di belakang. Kita men-syiarkan sesuatu yang tidak tahu, yang kita tidak tahu, itu dosa lisan semuanya. Sementara kita dalam keadaan berpuasa, sampai hati kita melakukan hal itu kepada saudara kita sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Kenapa kita ini lisan ini jahat sekali? Apa itu lahu? Lahu itu perkataan yang sia-sia, nggak boleh melakukan. Orang beriman itu nggak boleh mengucapkan perkataan yang sia-sia. Tong kosong nyaring bunyinya, banyak bicara, banyak dosanya, nggak ada isinya. Kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Di sosial media banyak berita-berita hoax. Betul Bu, berita-berita yang kita nggak tahu kebenarannya. Jangan kita ikut-ikutan dengan berita-berita itu. Jangan kau olok-olok. Kita ini, Masya Allah ya, Islam bisa kuat kalau engkau bersatu. Coba ibu ingat, Pancasila itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu, jangan berpecah belah. Islam ini mengajarkan tidak hanya ukhuwah Islamiyah, saling peduli, saling sayang dengan sesama muslim. Tapi Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi dengan orang yang berbeda agama. Sudah diajarkan di Piagam Madinah. Ibu tahu Piagam Madinah? Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Islam, ada agama lainnya. Rasul bertoleransi, menghormati satu sama lain. Kita punya kepentingan yang sama untuk tinggal di Madinah dengan aman. Jadi semua harus saling menghormati, saling menjaga Madinah. Sama seperti di Indonesia. Kita ini majemuk ibu-ibu sekalian. Kita ini kaya sekali. Berbagai macam agama, berbagai macam adat suku bangsa, berbagai macam bahasa. Betul ibu-ibu sekalian?
Bayangkan kalau semuanya saling olok-mengolok, saling mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata keji, terjadi perpecahan. Sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita punya kepentingan yang sama kok. Mau tinggal di Indonesia dengan aman, dengan damai, betul? Maka seorang mukmin akhlaknya adalah dia menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan kita ribut dengan saudara kita sendiri, dan jangan kita ribut dengan orang-orang yang berbeda agama. Jangan. Semua orang yang berbeda-beda itu punya kepentingan yang sama, ingin hidup damai, hidup rukun di Indonesia kita yang tercinta ini. Jadi kembali lagi tadi, perusak dari puasa ialah jangan engkau mengucapkan perkataan yang sia-sia itu. Kenapa lisan kita ini harusnya kita berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum menulis segala sesuatu. Apakah Allah ridha? Apakah Allah suka kalau saya berucap begini? Apakah Allah senang? Apakah ini bagian dari ibadah kalau saya melakukan ini? Begitulah. Jadi orang beriman itu dia berpikir sebelum bicara, berpikir sebelum berbuat sesuatu. Berikutnya yang menjadi perusak Ramadan juga adalah pelit, kikir, medit, bakhil. Ya. Pelit dia. Giliran belanja ini itu mau mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, belanja di online shop. Wah, tiap hari ada barang-barang online shop datang. Tapi giliran disuruh sedekah, aduh uang merah, sayang nih uang merah. Jangan uang merah deh, uang yang warna lain aja deh. Mikir 1000 kali untuk sedekah. Padahal sedekah itu nggak kemana-mana, itu uangmu juga nanti akan diberikan oleh Allah pahala-pahalanya di hari akhir. Ya, kata Rasul apa? Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar. Ada seorang Arab Badui bertanya, bagi siapakah kamar-kamar di surga itu ya Rasul? Rasul menjawab, untuk orang yang selalu berkata benar, untuk orang yang selalu memberi makan, dan untuk orang yang selalu berpuasa, serta orang yang selalu sholat malam. Orang sini Maria, pantesan dari tadi ibu-ibu matanya kok nggak ke saya, matanya memandang anak saya, rupanya ada anak saya di sini. Ya, baik. Maryam itu mau baca Quran, hobinya baca Quran ibu-ibu sekalian. Baik, lanjut ya. Nah, matanya masih lihat anak saya nih kayaknya nih. Tadi saya bingung kenapa matanya pada ke situ semua. Oh, ternyata ada ustazah cilik di situ ya, ada kakak Maryam di situ. Lanjut. Kata orang Arab Badui, untuk siapa kamar-kamar itu di surga ya Rasul? Kata Rasul, untuk orang yang selalu berkata benar, untuk orang yang senantiasa memberikan makan, untuk orang yang senantiasa berpuasa, dan orang yang senantiasa sholat malam. Itu semua kita lakukan di Ramadan, benar gak? Ramadan ini kita berkata benar, berkata betul. Ramadan ini kita memberikan makan kepada orang-orang saat buka puasa. Ramadan ini pastinya kita berpuasa. Ramadan ini kita salat malam. Jadi orang-orang yang berpuasa itu disediakan kamar-kamar di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apakah perusak puasa itu? Dia puasa tapi tidak sholat. Ada nggak Bu? Banyak loh ternyata. Puasa-puasa tapi sholatnya bolong. Kok bisa? Sementara sholat itu adalah penanda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, ya. Jadi itu diantara perusak Ramadan. Berikutnya perusak Ramadan apalagi Bu? Tarawih yang sangat ngebut, sangat cepat. Baca apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tadi baca apa? Mau banyak rakaat silahkan, tapi Allah ingatkan warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terlalu cepat juga nanti tidak betul dalam bacaan. Betul dalam bacaan itu secara tajwid, kita baca Quran itu dengan tajwid. Jadi kata Rasulullah apa? Afdhalus salati tulul futu afdhalus salati tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah salat yang lama berdirinya, ya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Disebutkan juga Rasulullah SAW melarang seseorang salat mukhtasiran. Apa itu salat mukhtasiran? Salat mukhtasiran yakni salat yang ringkas dan terburu-buru. Jadi Rasul melarang kita untuk salat mukhtasiran, salat yang sangat ringkas dan salat yang terburu-buru. Cepat sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlalu cepat. Mau baca apa? Belum selesai.
belum selesai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya, belum selesai udah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jadi jangan kita salat terlalu cepat. Berikutnya yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah amalan-amalan yang menjadi pelebur dosa di bulan suci Ramadan. Apa saja itu? Pertama, salat 5 waktu, bertemunya hari Jumat dan bertemunya dengan Ramadan. Kata Rasulullah apa? Antara salat 5 waktu, ya, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dari Jumat satu ke Jumat lainnya, dari Ramadan satu ke Ramadan lainnya. Di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian apalagi amalan pelebur dosa, amalan puasa. Kata Rasulullah, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan iman dan pahala dari Allah, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Apa kata Rasul? Keluarga, harta, anak-anak dapat menjerumuskanmu ke dalam maksiat. Kadang keluarga ini buat kita malas ibadah. Kadang gara-gara harta membuat kita terlena malas ibadah. Namun maksiat itu bisa terhapus dengan sholatmu, dengan puasamu, dengan sedekahmu, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah orang lain pada kemungkaran. Kemudian amalan-amalan yang kita bisa lakukan sebagai pelebur dosa, amal-amal ibadah kita berikutnya, ternyata termasuk amal-amal soleh ini, teman-teman semua, amal-amalan puasa ini, diantaranya adalah kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi ada orang yang malas sahur, mereka jam 9 malam sudahlah sahur saja, biar tidak usah bangun lagi. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang ingin puasa hendaklah dia sahur. Maka sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Sahur itu kapan terbaiknya? Ada yang tanya, kapan terbaik itu sahur? Kapan terbaik waktu sahur? Dikatakan, ada orang tanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Dikatakan sekitar 50 ayat, mungkin setengah jaman kurang lebih. Jadi sahur itu afdal, lebih baik kalau diakhirkan. Tapi kebalikan dengan berbuka, berbuka itu harus disegerakan, dibatalkan dulu. Setelah itu buat sholat, setelah itu makan berat, silakan. Ya. Kemudian amalan-amalan yang kita bisa lakukan juga di bulan puasa ini, ya, adalah berdoa ketika menjelang berbuka. Banyak doa. Allah kabulkan doa orang yang berpuasa sampai dia buka. Dan Rasul katakan ada 3 doa yang tidak tertolak, yakni doa dari pemimpin yang adil, doa orang yang terzalimi, doa orang yang safar, termasuk juga doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa-doa kita. Dalam surah Al-Baqarah 186 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku ini di mana? Katakanlah bahwa aku sangat dekat, wahai Muhammad. Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, dan hendaklah mereka itu beriman dan mengikuti perintahku, kata Allah, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi amalan yang kita bisa lakukan adalah banyak berdoa di bulan suci Ramadan. Berikutnya banyak memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Kalau memang tak punya uang banyak, cukup dengan 1 biji kurma saja, cukup dengan 1 gelas minum saja, engkau mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Berikutnya amalan lain yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah sholat tarawih. Ada orang bertanya, perempuan lebih baik sholat tarawih di mana? Waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Memang perempuan lebih baik sholat di rumah. Namun kalau di rumah sudah beres, anak-anak sudah beres, suami mengizinkan pergi ke masjid, tidak ada fitnah, tidak ada gangguan, kenapa nggak di masjid? Betul ibu sekalian? Kadang-kadang di rumah ini kita malas, kita lalai, kita ngantuk. Tapi kalau di masjid kita semangat, mendengarkan bacaan imam yang tartil, yang indah, kita semangat. Jadi silakan. Kalau semua urusan rumah beres, suami izinkan, nggak ada fitnah, sholatlah di masjid. Tarawih itu hanya 1 tahun 1 kali kok ibu-ibu sekalian. Ya. Yang berikutnya bagaimana amal ibadah yang kita lakukan? Menghidupkan malam-malam di Lailatul Qadar.
Masih ada waktu nih, kita nggak pernah tahu Lailatul Qadar itu malam 25 kah, 27 kah, 29 kah, wallahu a'lam. Masih ada waktu, ya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dan jangan lupa untuk zakat fitrah. Jangan lupa zakat fitrah, ibu-ibu sekalian. Apa kata Rasul? Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk apa? Untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Tapi kalau menunaikannya setelah sholat, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi silakan ya, sudah mulai mau kita zakat fitrah, teman-teman sekalian. Zakat fitrah di penghujung Ramadan ini sebenarnya adalah sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena tadi zakat fitrah itu akan menutupi kesalahan kita berupa kata-kata kotor dan kata-kata keji. Dalam bulan suci Ramadan mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak ada manfaatnya, kata-kata yang kotor. Mungkin kita pernah marah dengan anak kita, dengan suami kita, dengan bawahan kita, misalnya bagi ibu-ibu yang sudah mencapai level tertentu ya, dengan pegawainya sendiri atau dengan siapapun. Maka zakat fitrah itu menutupi kesalahan-kesalahan kita. Apa yang dikatakan ulama-ulama terdahulu, ibu sekalian? Mereka mengatakan zakat fitrah itu bagaikan sujud syahwi, sujud yang dilakukan ketika lupa dalam sholat, yakni untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Memangnya ibu dan bapak yakin ibadah-ibadah kita ini semuanya sempurna? Kadang-kadang sholat nggak khusyuk, betul? Sholat rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua jemuran udah diangkat belum ya? Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Mikirin yang lain-lain, utang belum dibayar, ntar lagi datang penagih utang misalnya. Kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Kadang-kadang ibadah kita nggak sempurna. Ngaji sampai hari ini juga belum khatam. Sementara tinggal seminggu lagi. Minta sama Allah untuk kita Allah kasih kemampuan untuk bisa khatam minimal satu bulan ini, ibu sekalian. Ya. Jadi zakat fitrah itu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada saat di bulan suci Ramadan. Ya. Sehingga kita berharap keluar kita dari bulan suci Ramadan, maka kita seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan dari ibu-ibu kita. Orang yang bersih, itulah orang yang sebenarnya meraih hari kemenangan, bersih dari dosa. Jadi nggak bisa kita katakan meraih hari kemenangan. Bagaimana engkau bisa meraih hari kemenangan? Maksiat masih jalan di Ramadan, tarawihmu pun bolong-bolong, puasamu pun tidak sungguh-sungguh, apalagi tadarusmu pun kadang-kadang kau baca, kadang-kadang enggak Quran itu. Lalu engkau berkata meraih hari kemenangan. Hari kemenangan hanya diraih oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Ramadannya. Terutama 10 hari terakhir ini, i'tikaf. Apa yang bisa dilakukan? Teman-teman sekalian, Masya Allah, Rasulullah itu di 10 hari terakhir tidak hanya diri sendiri yang beliau i'tikaf, tapi juga beliau membangunkan seluruh keluarganya untuk bisa beriktikaf. Untuk bisa i'tikaf di dalam masjid. Ya. Kenapa beriktikaf? Karena kalau di luar biasanya kita sudah sibuk dengan urusan dunia, tapi kalau kita di masjid kita akan fokus. Terakhir dari saya, ibu sekalian, saya mau sedikit memberikan informasi tentang Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar ini mungkin nanti malam, mungkin besok malam, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau kita menemukan ciri-ciri ini, maka itu adalah kemungkinan Lailatul Qadar. Apakah ciri-ciri dari Lailatul Qadar? Pertama, udara dan angin terasa tenang. Semalam tenang gak ya? Udara dan angin terasa tenang. Lailatul Qadar dikatakan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan, ya. Kemudian berikutnya apalagi? Itu ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Ciri-ciri yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan sehingga malam itu kita merasakan kelezatan dalam beribadah. Ketiga, ciri Lailatul Qadar, manusia bisa melihat malam ini melalui mimpinya. Ada nggak yang semalam mimpi? Orang-orang tertentu Allah kasih mimpi, ini Lailatul Qadar. Malam-malam orang-orang tertentu Allah kasih mimpi. Keempat,
Ciri-ciri Lailatul Qadar, matahari akan terbit pada pagi hari dalam keadaan jernih, tidak ada sinar yang menyengat. Sinarnya tidak terlalu menyilaukan. Tadi pagi gimana tuh kira-kira? Ya, itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Ya, terakhir dari saya ibu-ibu sekalian, amalan-amalan yang kita bisa lakukan adalah pertama, semangat untuk beribadah, buat kue, jangan sampai kita meninggalkan Lailatul Qadar. Ibu sekalian ya, amalan-amalan di mana di malam itu kita banyak mengisi dengan zikir. Bahkan orang-orang yang haid sekalipun, ibu-ibu yang haid sekalipun bukan berarti tidur sepanjang malam. Tetap kita bisa berzikir, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pegang mushaf itu, Quran terjemah yang banyak tafsirnya, banyak bahasa Indonesianya gitu ya, bukan mushaf asli. Silakan untuk menghidupkan malam-malam kita. Kemudian yang kedua, menghadiri salat subuh dan salat isya berjamaah. Dikatakan siapa yang menghadiri salat berjamaah pada Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Lalu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka baginya pahala salat semalaman penuh. Termasuk kita dianjurkan salat tarawih bersama imam sampai witir, sampai selesai. Maka kita dinilai sebagai orang yang salat semalaman penuh. Karena ada orang-orang yang salatnya tarawih aja, witir nanti di rumah misalnya. Salat sama imam sampai witir, sampai selesai ibu sekalian. Ya. Kemudian berikutnya mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha memberikan maaf ya Allah, dan Engkau suka memberi maaf, Engkau suka menghapus kesalahan, karenanya hapuskanlah dosa-dosaku ya Allah. Maka banyak minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan selama ini di setiap malam, khususnya di Lailatul Qadar. Terakhir sekali, dianjurkan kata para ulama banyak meminta ampun kepada Allah di Lailatul Qadar. Setelah sebelumnya kita beramal banyak, teman-teman, kita beristighfar ini bukan hanya setelah selesai maksiat, setelah selesai beramal saleh kita minta ampun loh, bener gak? Pertanyaannya kenapa ya? Habis sholat, habis beramal saleh, kok minta ampun, kok beristighfar? Ibu-ibu setelah sholat kan beristighfar. Kita ini setelah majelis ilmu biasanya beristighfar. Kenapa minta ampun? Kan setelah melakukan amal saleh. Karena kadang-kadang amal saleh kita tidak sempurna. Kadang amal soleh kita ini kadang tidak khusyuk, kadang tidak fokus, banyak lalainya. Oleh karena itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul dijamin masuk surga, tapi Rasul beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali lipat. Padahal sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Kata Siti Aisyah, kau masih beristighfar? Aku ingin menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka begitulah yang ingin kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang melaksanakan Ramadan dengan Ramadan terbaik insyaallah. Menjadi orang terbaik. Tidak hanya hablum minallah yang baik, tapi hablum minan nas. Keberadaan kita membuat orang lain tenang, orang lain bahagia. Bukan keberadaan kita membuat orang lain takut, orang lain benci, tidak. Islam rahmatan lil alamin. Menyebarkan kebaikan, kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bu? Enggak boleh lagi ada perpecahan, permusuhan, enggak boleh. Kita mau bersatu, kita mau jaga Islam ini dengan baik, kita mau jaga Indonesia ini dengan baik, dengan saling menjaga persaudaraan insyaallah. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Saat ini saya mau tayangkan satu buah video dari anak-anak tahfidz kita. Kita lihat video ini bersama-sama. Silahkan.